Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu serta anak-anak yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Senin 6 Maret 2023. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup ini, terkhususnya atas kasih karunia Tuhan yang menganugerahkan kehidupan kepada kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum menjalani aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 15-21. Namun sebelum itu, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Dan untuk mengawali hari pemberian-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman Tuhan yang kami yakini dapat menolong kami, menuntun kami dalam menjalani hari-hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21 firman Tuhan, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budak-budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti ini yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Hidup bersesama bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara punya pengalaman hidup yang pernah disakiti orang lain. Misalnya, kekerasan fisik, difitnah, dimaki, ditipu, digosipkan, atau bentuk lain. Bagaimana saudara merespon sikap orang tersebut? Atau mungkin masih ada yang menyimpan rasa sakit itu. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa perasaan disakiti susah hilang dan bahkan akan terus menjadi kenangan dalam hidup seseorang. Lalu bagaimana pula sikap kita saat melakukan kesalahan terhadap orang lain? Merasa senang, puas, ataukah merasa menyesal dan bersalah? Saudara yang sama dikasihi Tuhan, perikop kita mengisahkan bagaimana seorang Yusuf menyikapi perlakuan buruk saudara-saudaranya terhadap dirinya, dan bagaimana saudara-saudaranya menyadari tindakan itu sebagai suatu penyesalan. Perlakuan saudara Yusuf menjadi sesuatu yang terus mengikuti rasa bersalah mereka. Mereka tidak bisa merasa nyaman dalam menjalani hidup, dan kesalahan itu akan terus mengganjal dan mengikuti mereka
kalau sebelum kesalahan itu mendapat pengampunan. Perasaan itu memuncak saat ayah mereka meninggal dunia. Mereka merasa takut karena tidak ada lagi ayah yang akan membela mereka. Mereka berpikir bahwa Yusuf akan membalas dendam atas kesalahan menjualnya sebagai budak. Mereka akhirnya datang kepada Yusuf dengan sujud dalam kesedihan, penyesalan, serta permohonan pengampunan dan kemurahan Yusuf, bahkan bersedia menjadi budak Yusuf. Sikap Yusuf dalam menanggapi saudara-saudaranya berbanding terbalik dengan perasaan saudara-saudaranya. Yusuf dengan kasih mengingatkan mereka bahwa tangan Tuhan telah mengatur segala sesuatu yang terjadi dan bahwa Tuhan maksudkan semua itu untuk kebaikannya. Artinya, Yusuf menyerahkan pengadilan tentang perlakuan saudara-saudaranya semata-mata kepada Tuhan. Ia menunjukkan bahwa segala-galanya pada hakikatnya diatur dan dipimpin oleh Tuhan demi keselamatan umatnya dan demi pelaksanaan janji-janjinya. Yusuf meyakinkan saudara-saudaranya bahwa dia tetap mengasihi mereka dan berjanji akan memenuhi kebutuhan mereka pada hari-hari selanjutnya sepanjang masa kelaparan itu. Disinilah kita melihat watak seorang Yusuf yang baik, yang memberi ketenangan dan kelegaan hati saudara-saudaranya dengan perkataan yang sangat menghibur. Bukan membalas dendam, bukan pula menjadikan saudaranya menjadi budak, akan tetapi pengampunan dan pengasihanlah yang Yusuf berikan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keteladanan Yusuf sempurna dalam hidup dan pelayanan Yesus Kristus. Dosa yang membuat kita terbuang dan harus menanggung hukuman, akan tetapi dalam kasih Allah mengampuni kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Allah tidak memperhitungkan dosa yang kita lakukan, tetapi yang Ia inginkan kita datang kepadanya dengan mengakui segala kesalahan serta sujud dalam kerendahan hati. Allah mau supaya kita berserah diri kepadanya sekalipun kita menghadapi berbagai persoalan termasuk perlakuan buruk dari orang lain. Ini susah dan berat, tetapi itulah panggilan setiap orang yang percaya kepadanya. Berserah kepada Tuhan adalah satu konsekuensi untuk membiarkan Tuhan menata dan membentuk hidup kita dalam rencananya. Bisa jadi kita tidak pernah menduga atau membayangkan wujud kehidupan yang kita alami sekarang dan hasilnya di kemudian hari, hasilnya seperti apa. Tetapi satu yang pasti, Tuhan merancangkannya untuk hal yang baik bagi kita. Sekalipun hal itu buruk, namun sesungguhnya untuk kebaikan kita semata, dan bukan mustahil hal itu menjadi berkat bagi orang lain, artinya kita menjadi berkat bagi sesama. Jadi kita harus kuat dan mampu menjalani hidup bersama Tuhan walau itu susah. Percayalah bahwa Allah merancangkan hal yang baik untuk kehidupan kita semua. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu kami diajar untuk berserah diri dalam keadaan apapun, dalam berbagai persoalan, bahkan ketika kami mendapat perlakuan buruk dari orang lain. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di dalam setiap proses kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan menjalankan aktivitas kami. Lindungilah kami ya Tuhan, dan karuniakanlah kami damai sejahtera. Dan kiranya apa yang akan kami kerjakan hari ini, Tuhan berkati dan memperlengkapi kami, terkhususnya dalam kekuatan dan kesehatan. Bapa di surga, jika di antara kami ada yang berada dalam berbagai pergumulan hidup, tolong kuatkan iman kami, karena kami yakin dan percaya
bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati segenap anggota Jemaat Tamalan Rea maupun bagi saudara-saudari kami yang selalu setia dan ikut bersama dengan kami dalam renungan pagi. Tuhan berkati dalam keluarganya, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan yang berada dalam kelemahan tubuh. Tolong berkati setiap usaha yang dilakukan. Kiranya itu semua menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, jalanilah hidup bersesama bagi kemuliaan Allah, serta jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, demikianlah kebersamaan kita pada hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.